Lalu bagaimana kondisi misa malam Natal di sejumlah gereja? Sudah ada Rio Abadi di Katedral Jakarta dan juga ada Laisa Khoirunisa di Bandung, Jawa Barat. Selamat malam Rio dan Laisa, saya akan ke Rio terlebih dahulu. Rio, bagaimana pengamanan pelaksanaan misa Natal pada malam hari ini, kemudian pembatasan jemaat yang akan melaksanakan misa dan pemeriksaan protokol kesehatan di Katedral Jakarta, Rio? Selamat malam Tiffany, memang barangkali bisa dikatakan diungkapkan dengan dua kata, hikmat dan juga sederhana untuk mendeskripsikan perayaan misa malam Natal di Gereja Katedral Jakarta kali ini, karena memang untuk prosesi misa malam Natal sendiri untuk hari ini dibagi ke 3 sesi. Tadi sesi pertama sudah selesai berlangsung, yang dimulai sejak pukul 16 atau pukul 4 sore dan hanya digelar secara daring ataupun online, Tiffany. Kemudian sesi kedua digelar sekitar pukul 17:30 dan sampai saat ini masih berlangsung, dan nantinya sesi ketiga akan digelar pada sekitar pukul 20 atau pukul 8 malam nanti, Tiffany. Dan memang secara umum misa malam Natal di Gereja Katedral Jakarta ini dibagi ke 2 hari, yakni hari ini 24 Desember dan juga esok yakni 25 Desember, dan esok juga kembali akan digelar sebanyak 3 sesi. Dan terkait dengan protokol kesehatan seperti yang Anda katakan tadi, Tiffany, sebenarnya memang pihak Keuskupan Agung Jakarta khususnya yang ada untuk Gereja Katedral sendiri melakukan semacam pengetatan protokol kesehatan, karena bagi umat atau jemaat yang akan turut melakukan ibadat misa Natal di Gereja Katedral, setidaknya mereka harus melakukan atau melewati beberapa proses screening seperti itu, karena katakanlah seperti scan barcode saja mereka harus melalui 2 kali. Yang pertama adalah terkait dengan keanggotaan mereka di Keuskupan DKI Jakarta, dan juga terkait dengan scan barcode Peduli Lindungi terkait dengan tracing atau pendataan siapa saja mereka yang datang untuk beribadat misa Natal di Gereja Katedral Jakarta, Tiffany. Dan kemudian terkait dengan kapasitas sendiri, memang seperti yang Anda katakan tadi juga, bahwa jika dibandingkan dengan tahun lalu, maka tahun ini ada sedikit peningkatan terkait dengan kapasitas atau jumlah umat ataupun jemaat yang diperbolehkan untuk melakukan ibadat misa Natal di Gereja Katedral Jakarta. Jika tahun lalu hanya 20% kapasitas yang dibuka atau sekitar 300 orang yang diperbolehkan untuk melakukan ibadat misa Natal di Gereja Katedral, namun untuk tahun ini diperbolehkan sekitar 40% atau sekitar 650 orang. Dan kalau kita bandingkan juga tahun lalu, Tiffany, sebenarnya hanya di dalam gereja dan juga Plaza Maria yang diperbolehkan atau tempat yang bisa ditempati oleh para umat dan jemaat. Namun untuk tahun ini bisa di dalam gereja, di aula atas, dan juga Plaza Maria yang letaknya sebenarnya di sebelah dari Gereja Katedral itu sendiri, Tiffany. Kemudian kalau terkait dengan pengamanan, tentunya saja sejak siang tadi berdasarkan pantauan kami, pihak petugas gabungan baik dari Polri dan juga TNI dan pemerintah provinsi setempat telah menjaga ketat baik dari bagian luar dari gereja maupun bagian dalam dari yang berada di kawasan ataupun lingkungan halaman dari gereja itu sendiri, Tiffany. Dan memang sejumlah screening juga terkait dengan protokol keamanan ini sejak dari gerbang depan sudah diterapkan, seperti alat metal detektor, dan juga tadi kami sempat melihat ada anjing pelacak, dan juga di bagian luar dari gereja sendiri terdapat beberapa kendaraan taktis dan juga terkait dengan posko pengamanan terkait dengan Natal dan Tahun Baru kali ini, Tiffany. Dan memang untuk tema ataupun judul dari Natal tahun ini sendiri mengambil dari cinta kasih Kristus untuk menggerakkan perbedaan, yang tadi Ketua atau Konferensi Wali Gereja Indonesia Ignatius Kardinal Suharyo sempat menyatakan bahwa hal tersebut untuk memaknai ataupun untuk mengajak momen Natal kali ini untuk mengajak seluruh umat khususnya Nasrani untuk kembali bangkit, dan juga tentunya tanpa melupakan momen untuk melengkapi ataupun terkait dengan memaknai keberagaman sebagai berkehidupan bangsa di Indonesia sendiri, Tiffany. Baik, terima kasih Rio. Saya akan beralih ke Bandung dengan Laisa. Laisa, bagaimana pengamanan kemudian pelaksanaan ibadah misa Natal di Katedral Bandung? Silakan.
Ya, selamat malam Tiffany. Untuk di Kota Bandung sendiri salah satu gereja yang menggelar misa malam Natal adalah di Gereja Katedral Santo Petrus yang terletak di pusat Kota Bandung, tepatnya di Jalan Merdeka. Dan memang untuk di sini misa malam Natal pada hari ini digelar dalam 2 sesi, yaitu pada pukul 5 sore dan nanti akan digelar kembali pada pukul 8 malam. Untuk misa sesi pertama pada pukul 5 tadi ini sudah berakhir, begitu kami pantau di sini jemaat atau umat yang sudah melakukan misa ini sudah mulai keluar begitu. Dan pantauan kami memang untuk misa pada sesi pertama tadi berjalan dengan hikmat begitu dan juga lancar, tidak terkendala apapun. Dan untuk misa malam Natal pada tahun ini sendiri, Katedral Santo Petrus Bandung ini mengusung tema cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan, di mana memang Natal ini menjadi pengingat begitu untuk saling mengasihi dalam kasih persaudaraan terutama di masa pandemi. Dan memang untuk misa pada sesi pertama tadi dipimpin langsung oleh Pastor Paroki Gereja Katedral Santo Petrus, Pastor Barnabas Nono Juwarno. Sementara untuk misa sesi kedua yang akan berjalan pada pukul 8 malam nanti akan dipimpin oleh Monsinyur Antonius Subianto Bunjamin dari Keuskupan Bandung. Dan Tiffany, memang karena ini masih dalam masa pandemi, tentunya juga ada sejumlah hal-hal yang pembatasan begitu protokol kesehatan yang dilakukan dalam penyelenggaraan misa malam Natal di tahun ini. Tadi kami pantau memang para jemaat atau umat yang datang ini harus memperlihatkan terlebih dahulu men-screening aplikasi Peduli Lindungi untuk memperlihatkan apakah mereka sudah vaksin lengkap begitu agar bisa diperbolehkan masuk ke area ini. Selain itu juga memang protokol kesehatan seperti jaga jarak, lalu juga tetap harus menggunakan masker selama misa berlangsung juga diberlakukan, dan kapasitas untuk misa juga dibatasi begitu. Untuk saat ini tahun ini hanya 30% saja dari kapasitas maksimal Gereja Katedral Santo Petrus yang biasanya bisa menampung sampai 1.500 umat. Namun untuk tahun ini dibatasi 30%, jadi maksimal hanya 500 umat saja yang bisa mengikuti misa secara langsung. Adapun untuk umat yang tidak bisa untuk datang misa di sini, mereka bisa mengikuti misa secara daring begitu yang disiarkan langsung melalui kanal YouTube dari Keuskupan Bandung. Dan memang untuk misa pada tahun ini juga tentunya dilakukan pengamanan dari aparat kepolisian dan juga petugas gabungan lain. Tadi sebelum misa dimulai juga dilakukan sterilisasi begitu oleh petugas untuk menjamin keamanan dan juga kelancaran misa. Selain itu juga kami pantau sampai saat ini petugas kepolisian juga masih berjaga-jaga begitu dari pintu gerbang sampai ke pintu masuk menuju ke gereja. Dan untuk tahun ini sendiri memang pemerintah Kota Bandung ini sudah menyiagakan sekitar 2.608 personil gabungan dari TNI maupun Polri untuk menjaga keamanan selama libur masa Natal dan Tahun Baru. Pemerintah Kota Bandung juga menyiapkan 20 pos pengamanan di berbagai titik di Kota Bandung begitu agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada masa libur Natal dan Tahun Baru kali ini. Tiffany. Baik, terima kasih Laisa Koirunisa dan juga sebelumnya ada Rio Abadi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, selamat malam.